Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Shalom, saya juga mau menyapa setiap kalian yang ada di rumah. Shalom, kita percaya hari ini setiap kita adalah umat yang dipilih Tuhan. Amin. Mari siapkan hatimu, kita akan mulai ibadah pada sore hari ini dan kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Kami percaya kami ada semua karena kasih-Mu, semua karena cinta-Mu bagi hidup kami ya Bapa. Sore hari ini kami mau memuji Engkau, sore hari ini kami mau memuliakan Engkau, dan kami percaya setiap kami yang rindu akan Engkau akan menemukan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya kepadamu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saya mau ngajak semuanya kita bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari semua kita memuji Tuhan, bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari katakan, terang-Mu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku takkan sama, hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu berpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandanya. Sungguh tiada tandanya. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Mari semua katakan, keagungan-Mu, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandanya. Sungguh tiada tandanya. Haleluya. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Haleluya. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Lebih semangat lagi katakan, for the things He's done.
Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur. Sebab hidup kami memerlukan Engkau Tuhan. Setiap detik dalam hidup kami memerlukan cinta-Mu Tuhan. Setiap jam kami memerlukan Engkau. Haleluya. Terima kasih. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Teman-teman, silakan duduk kembali. Kita mau datang kepada Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau nyatakan kita perlu Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang perlukan Engkau Tuhan. Haleluya. Di kering dan hujan ku perlukan Yesus, Kau
kesempatan kita untuk berbicara dengan Tuhan. Sore hari ini kesempatan kita untuk ngobrol sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkaulah yang baik Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Kaulah kemenangan dalam hidup kami. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Hari ini kita percaya hidup kita sudah dibebaskan Tuhan. Hari ini kita percaya apapun masalahmu, bawa kepada Tuhan. Sebab Dia yang memberi kemenangan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan bersama dengan Engkau. Kami membawa kemenangan demi kemenangan. Ketika kami berserah kepada Engkau, Tuhan, masa depan kami sungguh indah di tangan-Mu. Dan kami tidak perlu khawatir tentang apapun juga, karena Engkau Allah yang menjamin hidup kami. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir
bersama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu pada kami pribadi lepas pribadi, di mana Kau memberikan kesempatan pada kami untuk sore hari ini belajar sebagian dari firman-Mu. Kami percaya Tuhan ini bukan suatu kebetulan ya Bapa, tapi Kau Tuhan yang baik memiliki rencana yang indah bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih Putra dan Roh Kudus. Bagi siapa yang siap mendengarkan firman-Mu, mari sama-sama kita katakan, amin. Sebentar ya, saya pakai satu aja ininya. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Kita patut bersyukur ya, jika pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di gereja atau yang di rumah juga masih bisa ikut ibadah walaupun hanya lewat live streaming. Itu sebagai bukti bahwa Tuhan selalu menyertai kita karena kita masih dalam keadaan yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Jika kita bandingkan dengan orang-orang di luar sana di mana pandemi ini masih ada, tapi Tuhan memberi kita kesehatan, memberi kita kemampuan untuk menjalani kehidupan kita pada sampai hari ini. Pada sore hari ini, Tante akan membawakan satu renungan yang Tante kasih judul Motivasi yang Benar. Motivasi yang benar. Sebelum itu Tante mau tanya dulu, apa arti motivasi? Motivasi, Tante lihat dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya adalah satu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi itu adanya satu dorongan yang timbul dari diri kita, dari diri seseorang, yang kita sadari atau tidak kita sadari, untuk kita melakukan satu pekerjaan atau satu tindakan tertentu yang memiliki satu tujuan. Nah, di sini Tante membawakan renungan ini Tante ambil dari Yohanes 1 ayat 35 sampai 42. Tolong yang tugas LCD, Yohanes 1 ayat 35 sampai 42. Ini lumayan panjang, nggak apa-apa ya, sekali-sekali kita baca yang panjang. Judul perikopnya, murid-murid Yesus yang pertama. Tante baca yang ganjil, nanti kalian yang di rumah atau yang di gereja baca yang genap. Kita mulai. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias yang artinya adalah Kristus. Amin. Ya, Tante ingin mengupas ayat ini. Di sini ada terkandung satu yang disebut motivasi. Motivasi yang benar dari murid-murid Yesus yang pertama. Kita di sini juga merupakan murid-murid Yesus ya. Kita nggak tahu murid yang keberapa, tapi yang pasti kita adalah murid-murid Yesus. Nah, kalau kita lihat dari ini, dari cerita ini
Ini adalah cerita bagaimana murid-murid Tuhan Yesus yang pertama. Cerita ya ini di mana orang-orang memiliki alasan yang berbeda untuk mengikut Tuhan Yesus. Kita lihat dari ayat 35, di mana dikatakan, pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Yohanes di sini adalah Yohanes Pembaptis ya. Ini dia bersama 2 orang muridnya. 2 orang muridnya ini, yang pertama ada di ayat 40. Coba kita lihat lagi ayat 40. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas. Ya, jadi salah satu murid dari Yohanes Pembaptis di sini adalah Andreas. Lalu satunya lagi siapa? Jika kita lihat dari ayat 35 sampai 42 tidak disebutkan siapa. Enggak ada disebutkan namanya siapa. Tapi nanti di akhir khotbah kita akan tahu bersama-sama siapakah murid yang satunya yang tidak disebutkan tertulis di dalam sini. Nah, ada beberapa hal yang ingin Tante jelaskan di sini. Di ayat 37, kedua murid itu mendengar apa yang dikatakan Yesus lalu pergi mengikut Yesus. Jadi Yohanes, Andreas, dan satu murid lagi yang tidak disebutkan namanya mengikut Yesus. Lalu, apa yang dilakukan Yesus? Yesus menoleh ke belakang. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Di sini ketika ada orang yang mau ikut Yesus, Yesus tidak buru-buru bilang, ayo ikut aku. Kan nggak bilang gitu Yesus di ayat ini. Tapi dia bilang, apa yang kamu cari? Yesus tanya, dia tidak bilang, siapakah yang kamu cari? Karena apa? Karena Yesus tahu, Yesus itu Tuhan, dia pasti tahu untuk apa 3 orang tadi mengikuti dia. Dia tahu siapa yang diikuti, jadi dia nggak perlu nanya. Dia nanyanya, apa yang kamu cari? Ini penting ditanya Yesus, karena ada banyak orang yang ikut Yesus dengan tujuan yang macam-macam. Dengan motivasi yang macam-macam. Ada orang yang masuk ke gereja dengan tujuan yang positif, yang negatif. Ada orang yang menjadi Kristen dengan tujuan yang, kita pasti punya tujuan beda-beda. Itu sebabnya Tuhan Yesus bertanya kepada orang yang mengikuti dia. Tuhan Yesus perlu tanya saat orang mau ikut dia, apakah yang kamu cari? Kita di sini yang ibadah, yang ikut ibadah pada sore hari ini, termasuk Tante yang khotbah di depan ini, apakah yang aku cari? Itu yang tahu cuman kita sendiri dengan Tuhan Yesus. Tapi ada banyak motivasi atau dorongan orang ikut Tuhan Yesus, atau ikut beribadah, atau melayani Tuhan Yesus, ada banyak alasannya. Tante pernah dengar di YouTube, ada seorang pendeta, waktu dia masih jadi mahasiswa, dia skripsi, skripsinya dia untuk S1-nya, dia wawancara dengan seorang ibu yang tua, yang udah tua banget di gerejanya dia tanya, Bu, ibu kok rajin banget ya datang ke gereja? Nggak pernah satu kali pun ibu ini tidak datang ke gereja. Padahal semua orang tahu, dia udah tua banget, jalannya aja udah susah. Ditanya sama pendeta ini, Bu maaf ya, saya mau tanya ibu kenapa kok rajin banget ke gereja? Kalian tahu ternyata kenapa dia ke gereja? Dia bilang, enggak bukan apa-apa dek, karena aku ini sendirian, suamiku udah meninggal, anakku 2 meninggal juga waktu masih kecil. Aku mikir, kalau aku nanti meninggal, aku nggak ke gereja, terus yang ngubur aku siapa? Itu motivasinya dia ke gereja. Kalau kita lihat dari sisi manusia ya nggak salah juga, karena dia punya rasa khawatir. Tapi apakah itu motivasi yang benar? Orang ke gereja, orang mengikuti Yesus. Ada lagi orang yang ke gereja atau mengikuti Yesus karena sakit. Dia mendengar banyak orang disembuhkan. Karena kita sendiri kenal bahwa Yesus dikenal sebagai tabib yang ajaib. Jadi dia ikut Yesus karena dia ingin sembuh. Tapi bagaimana kalau dia seperti Tante, yang sakit 6 tahun sakit jantung masih belum sembuh-sembuh? Apakah Tante terus nggak ikut Yesus? Apakah Tante bilang nggak gereja-gerejaan? Nggak pelayanan-pelayanan?
Atau jika orang yang menginginkan kesembuhan, terus diberikan kesembuhan sama Tuhan Yesus, disembuhkan, setelah dia sembuh, apakah dia tetap ikut Tuhan Yesus? Kan bisa dia bilang, wah aku udah sehat nih, aku nggak perlu Tuhan-Tuhanan, aku udah bisa hidup di atas diriku sendiri, nggak perlu berdoa, aku sudah sehat. Ada juga yang ikut Tuhan Yesus karena cari berkat. Orang ini salah mengartikan berkat. Dalam pikirannya yang namanya berkat itu selalu berkaitan dengan materi. Dia lihat mungkin di sekitarnya atau orang-orang yang dia kenal yang ikut Tuhan Yesus, kehidupannya lumayan, punya rumah besar, punya mobil banyak, pekerjaannya enak, aku ikut Maksudnya dia supaya dia bisa diberkati dengan pengertian berkat seperti orang-orang yang dia tahu. Lalu kalau dia tidak diberkati, dalam tanda kutip, Tuhan itu memberkati kita ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu karena berkat Tuhan. Kesehatan itu berkat, punya teman yang baik itu berkat, punya orang tua, komplit ayah dan ibu itu berkat. Punya saudara, berkat. Kita bisa sekolah, berkat. Kenapa? Karena nggak semua anak bisa sekolah. Terus ada lagi yang ikut Tuhan Yesus karena mau cari jodoh. Tante nggak tahu di sini mungkin ada juga yang mau cari jodoh. Itu nggak salah, ya, nggak salah. Karena kita memang harus cari jodoh yang seiman, itu benar. Kalau ulangan nilainya 100. Tapi kalau untuk kita ikut Yesus, alasannya hanya untuk cari jodoh, itu benar apa benar? Ya, itu benar-benar salah. Apa salah-salah benar? Ya. Terus ada lagi, orang yang ke gereja atau ikut pelayanan karena di rumah sering diomelin ibunya. Ibunya kalau Senin sampai Sabtu kerja, kalau hari Minggu di rumah. Dan dia diomelin terus. Kupingku panas tuh kalau aku di rumah, enakan ke gereja aku bisa kumpul teman-teman, daripada diomelin lumayan 2-3 jam aku nggak dengar mama ngomel-ngomel. Itu sebenarnya benar, untung dia tidak lari ke tempat yang negatif, misalnya ke diskotik atau dia narkoba dan lain-lainnya, itu benar sebenarnya. Tapi apakah itu benar? Apakah itu motivasi yang tepat untuk kita ikut Tuhan Yesus? Lalu ada lagi orang yang ke gereja atau melayani karena dia nggak ada kerjaan kalau hari Minggu. Daripada aku di rumah sumpek nonton YouTube bosen, nonton TV gitu-gitu aja. Wes aku ke gereja aja deh. Juga jadi tempat pelarian. Itu adalah contoh beberapa motivasi yang menurut Tante keliru ya. Keliru itu, kalau itu kita ke gereja atau mencari Tuhan hanya karena hal-hal yang tadi. Maka kita harus memahami bahwa motivasi kita ikut Tuhan itu perlu kita perhitungkan, perlu kita pikirkan. Sekedar flashback ke belakang, pada waktu awal sejarah adanya agama Kristen, Kristen itu menjadi agama yang paling dibenci oleh pemerintahan Romawi. Mungkin kalian pernah dengar, ada seorang kaisar namanya Kaisar Nero. Dia suka berpesta, tapi zaman waktu dia ada, itu belum ada listrik. Dia suka pesta kebun, nyalain obor. Obornya pakai apa? Pakai orang Kristen. Dikasih ter badannya, disundut korek, ditaruh di sudut-sudut kebun, baru dia berpesta. Ada lagi seorang kaisar yang suka mengadu orang Kristen dengan singa yang kelaparan. Kalian bisa bayangkan kalau kita hidup di zaman itu, seperti apa? Kita mau ikut Tuhan Yesus harus berani mati. Kalau sekarang kita mau ikut Tuhan Yesus, ya nggak berani mati, tapi tetap kita harus mempertahankan iman kita. Walaupun nggak sengsara seperti zamannya kaisar-kaisar yang tadi. Kembali kita berbicara masalah motivasi. Ada satu anekdot atau cerita yang sebenarnya rada konyol ya, untuk pemahaman mengenai motivasi. Misalnya ada seekor kucing yang mengejar seekor tikus. Tante tanya, apa sih persamaannya? Seekor kucing yang mengejar seekor tikus itu persamaannya apa? Seekor kucing yang berlari mengejar seekor tikus, itu persamaannya mereka berdua sama-sama lari. Tapi motivasinya beda.
Kucing lari karena kelaparan mengejar tikus. Dia bilang, wow, ini tikus gendut. Kalau aku makan enak, kenyang 1 hari aku. Dia lari sekencang-kencangnya. Tikusnya, kenapa lari? Menyelamatkan diri kalau nggak lari. Maksudnya dia gini, kucing ngejar aku. Ayo, ayo, ayo. Dia diam begini. Mati. Ya, jadi antara kucing dan tikus itu juga pekerjaannya sama. Sama-sama lari, tapi motivasinya beda. Yang satu karena lapar, yang satu mempertahankan dirinya, mempertahankan nyawanya. Itulah salah satu contoh motivasi. Walaupun dari seekor binatang, kita bisa lihat motivasinya berbeda. Berarti larinya sama, tapi didorong oleh motivasi yang berbeda. Lalu kemudian, hal ini juga berlaku saat kita melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan pasti tujuannya beda-beda. Motivasi kita pasti beda-beda. Ada yang supaya kelihatan rohani. Ya, ada yang supaya dia merasa agak, wah keren nih gue nih kalau melayani nih. Apalagi di antara teman-teman yang lain. Teman-teman biar lihat aku bisa main drum, aku bisa main gitar, suaraku bagus. Bukan untuk memuji Tuhan. Dia lupa kalau Tuhan Yesus itu bertahta di atas puji-pujian. Sebagai tanda rasa syukur kita, karena Tuhan Yesus telah merelakan nyawanya untuk kita, ya kita pantas kalau kita melayani Tuhan. Nah, sekarang kita kembali lagi ke ayat yang tadi. Waktu Tuhan Yesus tanya kepada Andreas, kamu cari apa? Atau apa yang kamu cari? Di ayat 38, tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, di sini kita juga punya Rabi ya. Ya, Rabi itu artinya guru. Di manakah engkau tinggal? Tuhan Yesus tanya, apa yang kamu cari? Tapi mereka bukan menjawab. Mereka malah bertanya lagi, di mana engkau tinggal? Kira-kira kenapa mereka menjawab pertanyaan Yesus dengan pertanyaan lagi? Harusnya kan kalau Tuhan Yesus tanya, apakah yang kamu cari? Saya cari ini, saya cari itu. Tapi dijawab dengan, di manakah engkau tinggal? Ada penafsir yang mengatakan bahwa mereka tidak ingin bercakap-cakap dengan Yesus cuman sebentar. Mereka tidak ingin bercakap-cakap di pinggir jalan. Karena kalau di pinggir jalan, itu hanya sepintas lalu, makanya mereka pengen tahu di mana rumah Yesus. Ini kembali sama juga seperti kita. Seperti kalian ya, kalau tante udah lewat, ya Mr. Henry juga udah lewat. Seperti kalian misalnya, ada yang cowok-cowok waktu itu misalnya lagi nunggu di halte, terus ngeliat ada cewek cantik, masa diem aja? Kalau kita naksir sama cewek itu, pasti kita berusaha tahu nomor teleponnya, tahu di mana rumahnya. Kenapa? Karena kalau kita tahu, kita bisa mengenal lebih jauh, bisa mengenal lebih dalam. Begitu pula dengan murid-murid ini. Di ayat Yohanes 1 ayat 39, ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang, murid-murid tadi datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Jadi setelah mereka bertanya, Yesus mengajak mereka melihat dan hari itu mereka tinggal bersama-sama. Kalau orang tinggal bersama-sama 1 hari aja, kan nggak mungkin diem-dieman. Pasti kita berbicara, tanya ini, tanya itu, bertukar pendapat. 1 hari udah cukup, kita bisa kenal, kita bisa tahu banyak, kita bisa mengorek informasi dari orang yang kita ajak bicara. Demikian pula dengan mereka. Kok tahu tante? Kita lihat di ayat 41, Yohanes 1 ayat 41. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Ya, akhirnya Andreas bisa menyimpulkan setelah dia bercakap-cakap dengan Yesus pada hari itu, dia bisa menyimpulkan bahwa Yesus itu adalah
Mesias yang diajak bicara itu Mesias, dia bersaksi kepada saudaranya. Motivasinya Andreas dan teman-teman yang lain adalah untuk ikut Yesus. Benar-benar ikut Yesus, bukan untuk cari keuntungan, bukan untuk hal-hal yang negatif. Mereka sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan. Nah, untuk menjawab pertanyaan, siapakah murid yang tidak disebutkan satu lagi di ayat ini, kita bisa tahu yang menulis Injil Matius adalah Matius. Yang menulis Injil Markus adalah Markus. Yang menulis Injil Lukas adalah Lukas. Dan yang kita baca adalah Injil Yohanes. Berarti satunya itu adalah Yohanes Rasul. Dari mana kita tahu? Di ayat 39. Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Ini kata kuncinya. Waktu itu kira-kira pukul 4. Jadi setelah mereka bertanya, Yesus mengajak mereka melihat dan hari itu mereka tinggal bersama-sama. Kita bisa tahu siapa yang cerita ini, siapa yang menulis ini. Yohanes, karena dia bisa tahu hari ini pukul 4 atau hari itu pukul 4. Berarti salah satunya adalah Yohanes Rasul. Berarti Andreas dengan salah satu temannya tadi, Yohanes Rasul, ya, mereka adalah dua orang murid yang awalnya adalah murid Yohanes Pembaptis, dan 3 orang itu mengikut Tuhan Yesus dengan motivasi yang benar. Untuk apa? Untuk mengenal lebih dalam lagi Tuhan Yesus, karena mereka tanya, di mana kamu tinggal? Tentu tidak memperpanjang khotbah pada sore hari ini, tapi kiranya apa yang kita baca, yang kita pelajari bersama pada sore hari ini bisa membuat kita menjadi murid-murid Yesus, entah yang keberapa, kalau mereka yang pertama, tapi kita menjadi murid-murid Yesus yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus karena kita ingin mengenal Yesus lebih dalam lagi. Kalau kita mengenal Yesus lebih dalam lagi, maka motivasi yang tadi, yang rentetan motivasi yang tadi Tante sebut, itu bonusnya. Kita ikut Yesus, kita dikasih kesehatan, itu bonusnya. Nggak usah kita mikir, aku mau diberkati, Tuhan bisa ini enggak ya, Tuhan bisa itu ya. Tuhan bisa melakukan apapun yang kita mau, asalkan seturut dengan kehendak Tuhan. Kita melakukan apa yang Dia mau. Kita baca firman, kita berdoa, dan kita berusaha untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saya panggil untuk pemusik, Tante mau kita nyanyi sebuah lagu ciptaan Tante, yang Tante kasih judul Saat Ku Berdoa. Tante ingin ini bukan sekedar sebuah lagu, tapi lagu ini mengingatkan kita bahwa di dalam doa kita bisa bertemu Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, dan kita berjanji menjadi anak atau orang yang mau melakukan tugas dan tanggung jawab kita untuk bersaksi kepada dunia bahwa Yesus adalah Tuhan. Mari kita nyanyi bersama-sama ya. Tante undang kita berdiri yuk. Saat ku berdoa, ku rangkai kata-kata, ku pejamkan mata, ku dapati wajahmu tersenyum padaku, dan ulurkan tanganmu
saksimu, agar semua tahu Kaulah Tuhan Juru Selamat dunia. Dari awal yuk. Saat ku berdoa, ku rangkai kata-kata, ku pejamkan mata, ku dapati wajahmu tersenyum padaku, dan ulurkan tanganmu, kau biarkan aku terdiam di pelukmu. Ku dengar Tuhan, ku dengar firman-Mu, ajarku Tuhan, melakukan yang Kau mau. Pakaiku Tuhan, jadi biji mata-Mu. Ku mau Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu, agar semua tahu Kaulah Tuhan Juru Selamat dunia. Kaulah Tuhan Juru Selamat dunia. Yesuslah Tuhan Juru Selamat dunia. Yuk kita tutup dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kau sungguh Tuhan yang baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa memiliki Tuhan seperti-Mu. Kau sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan melalui lagu ini Tuhan bukan hanya sebuah lagu, tapi merupakan janji bagi kami atas-Mu ya Bapa. Kami ingin menjadi murid-murid-Mu yang memiliki motivasi yang benar ya Bapa. Kau sertai kami, Kau beri kami kemampuan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Bapa, pada sore hari ini Engkau sudah menyampaikan apa yang menjadi isi pesan-Mu buat setiap kami. Amin. Berkati kembali kehidupan hamba-Mu, Ibu Doris Tuhan, bersama suami dan juga anak, bahkan keluarga besarnya. Engkau yang memberkati, urapi, pakai beliau untuk lebih lagi Tuhan, untuk dia boleh terus bersaksi dan melayani Kristus dimanapun Tuhan Kau mengutus hamba-Mu pergi melayani. Tuhan sertai dengan tanda-tanda yang heran. Engkau yang kembali mengisi bejana hidupnya, penuhi kembali dengan firman-Mu.
Saudara yang terkasih, engkau anak-anak Youth yang hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan. Saudara, biarlah sore hari ini ketika engkau akan mengakhiri ibadah Youth, saudara kembali renungkan firman Tuhan. Adakah engkau sungguh-sungguh memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan? Kalau engkau belum memiliki motivasi yang benar, saudara ambil waktu pada sore hari ini untuk engkau berkata, Tuhan ampuni aku. Kalau selama ini aku tidak memiliki motivasi yang benar. Saudara yang terkasih, Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Bahkan Dia bisa tahu jauh kedalaman hatimu. Sore hari ini biarlah engkau datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, supaya pada hari ini biarlah Tuhan mengubah hidupmu melalui kebenaran firman yang kau dengar pada sore hari ini. Saudara yang sepakat saat ini engkau rindu, mari ikuti doa saya pada sore hari ini. Tuhan Yesus, sore hari ini aku datang kepadamu. Aku mau jujur terbuka di hadapan-Mu. Ampuni aku Tuhan. Kalau selama ini aku tidak memiliki motivasi yang benar di hadapan-Mu, biarlah saat ini Tuhan, aku mau menjadikan Engkau satu-satunya Allah di dalam hidupku. Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Aku mengakui aku sangat membutuhkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah mulai hari ini aku akan sepenuhnya menjadi milik-Mu, dan Engkaulah harta yang terindah di dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, engkau mengangkat kedua tangan. Kita akan menerima berkat Tuhan pada sore hari ini. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah Youth pada sore hari ini. Dan kami semua yang menyaksikan ibadah ini, kami rindu kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu. Saudara, angkat kedua tanganmu untuk engkau menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah anugerah, kebaikan, dan berkat hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan pada sore hari ini, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan saudara duduk kembali, kita akan mendengarkan pengumuman. Ya. Shalom teman-teman.